Hari ini saya ingin membagikan tentang nilai Pancasila menurut pandangan Alkitab tentunya. Anda tahu bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang diilhami oleh Tuhan sendiri melalui para pemimpin di bangsa kita. Amen. Kita harus bersyukur karena melalui rumusan Pancasila inilah bangsa kita ini yang sangat besar, berbeda suku bangsa, tersebar luas, dan terdiri dari berbagai kepulauan bisa dipersatukan dengan dasar negara yaitu Pancasila. Saya ingin tes dulu jemaat ICI, hafal gak Pancasila? Jangan ngomong Pancasila kalau gak tahu isinya, betul gak? Siap? Ulangi bersama dengan saya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Katakan amin. Yang udah lama lulus sekolah, kita harus baca lagi Pancasila. Saya akan kupas satu-satu secara cepat, karena luar biasa setiap sila ada nilai alkitabiahnya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa bangsa kita Indonesia adalah bangsa yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang Maha Esa. Amen. Bangsa yang bertuhan. Bukan bangsa yang tidak percaya tidak adanya Tuhan, tapi bangsa yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia Esa. Agama yang begitu beragam di Indonesia hanya bisa dipersatukan oleh sila ini. Bayangkan kalau satu agama memaksakan agamanya untuk disetujui oleh semua orang yang ada di bangsa Indonesia, pasti terjadi kerusuhan. Tapi karena sila pertama ini, kita mempercayai bahwa dengan cara yang berbeda-beda kita punya satu Tuhan, bangsa ini dipersatukan. Waktu saya merenungkan sila pertama ini, saya tuh terkagum-kagum bagaimana bangsa Indonesia diingatkan, dibangkitkan sebuah kesadaran akan adanya Tuhan dalam hidup kita. Bangsa yang begitu kuat dasar pertamanya sama dengan hukum terutama. Hukum terutama dalam kekristenan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kita sila pertama mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang Maha Esa. Kalau bangsa Amerika di dolarnya ada tulisan In God We Trust, ya. Bangsa kita juga punya dasar ketuhanan yang Maha Esa. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sama-sama, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita harus bersyukur karena Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan. Anda tahu di China ya, mereka negara komunis yang gak percaya adanya Tuhan. Betapa sulitnya orang mau beribadah. Harus underground. Bahkan kalau kita sampai berani bawa Alkitab ke sana, ditangkap, masuk penjara. Dan bahkan kalau kita ke Malaysia pun sama ya, gak boleh bawa Alkitab. Jangan sampai Anda menyebarkan agama. Dan di beberapa negara seperti Mesir juga, mereka gak mengizinkan loh kita beribadah misalnya di hotel gitu. Kami kan akan berangkat bulan Oktober ini bersama dengan jemaat. Itu saya ngomong, boleh gak di hotel kita di Mesir dipinjam gitu auditoriumnya biar kita ibadah sama-sama gitu. Gak boleh, karena kalau ketahuan kita ibadah, kita ditangkap. Bersyukur gak hari ini di Jakarta Anda bisa beribadah dengan bebas? Bersyukur gak? Tuhan tuh baik loh. Saya sangat terharu waktu merenungkan ayat ini, sila pertama ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia masih negara yang bertuhan, yang masih percaya adanya Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan luar biasa, amin.
lewat pemimpin bangsa kita. Sila pertama ini mengingatkan kesadaran akan adanya Tuhan di bangsa kita. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ini merupakan sebuah pedoman bagi kita. Hei bangsa Indonesia, hiduplah jadi manusia yang adil dan beradab, bukan biadab. Nah, sila 1 dan sila 2 ini berkaitan. Kenapa? Karena iman kepada Tuhan yang membuat kita ini bisa jadi manusia yang adil dan beradab. Istilah takut akan Tuhan, ya. Orang yang beriman hidupnya pasti sopan. Saya bersyukur loh di bangsa kita ini orang tuh masih punya budaya yang kita sebut dengan budaya timur. Ngerti sopan santun, toto kromo. Waktu kemarin Pak Jokowi di detik.com saya baca sedih beliau ketika dikata-katai di sosial media. Beliau berkata, saya sedih di bangsa kita ini santunnya udah gak ada. Oh, sama dengan saya Pak Jokowi, kita sepakat. Pendeta itu udah gak ada nilainya di mata jemaat kadang-kadang. Gak semua. Saya bersyukur jemaat ICI masih punya santunnya. Kalau lihat orang Kristen gak Kristen ya. Gak tahu deh Kristen apa enggak tuh orang. Tapi ada yang Kristen juga. Kalau udah komen gak sopan banget. Ngata-ngatain hamba Tuhan. Saya kasih tahu. Jangan sampai kita kehilangan nilai santun. Orang yang beriman pasti sopan. Katakan kanan kirimu. Orang beriman pasti sopan. Amin. Karena orang takut akan Tuhan, bahasanya tuh saleh. Katakan saleh. Orang yang takut akan Tuhan itu disebut orang yang saleh. Seperti Ayub. Mereka tuh pasti hidupnya bermoral. Makanya ada istilah tabu. Makanya orang yang saleh itu mereka biasanya hidupnya lebih sopan, menjaga kesucian hidup. Orang-orang yang rohani, yang spiritual biasanya tuh lebih menjaga kesucian hidup. Amsal 16 ayat 6. Sama-sama baca. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Lalu karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Nilai spiritual, kerohanian di dalam hidup orang harusnya membuat orang itu lebih menjaga kesucian hidup. Harusnya. Ada beberapa orang yang kelihatan spiritual di luar, tapi aslinya dalam kehidupan duniawi. Anda sering ketemu seperti itu? Kalau kita ajak berdoa, amin, haleluya, yes, amin, amin, amin. Terus dia malam. Saya ketemu orang tuh yang ngomongnya haleluya amin, haleluya amin. Tapi kelakuannya, pinjam HP sayang. Pinjam dong sayangku, gantengku. Biar kamu gak lihat HP, saya pinjam aja. Enggak deh. Ada orang itu yang kelihatannya haleluya, haleluya. Tapi kalau udah pulang gereja, haleluya. Yang ada, scrolling putih juga. Besar juga. Montok juga. Angkat dikit. Langsung menarik. Zoom. Size berapa itu? Mulus juga bro. Mengkilap. Lalat aja. Kepleset. Bener gak bro? Jangankan cowok. Cewek aja kalau lihat sesama perempuan yang cantik. Putih. Mulus, kita zoom juga. Gak ada seorang pun yang kuat. Tapi kembali lagi, orang yang beriman harusnya sopan. Nilai keadilan dan nilai keberadaban itu harusnya jadi bagian orang percaya. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Orang-orang yang rohani itu biasanya, harusnya loh, dalam kehidupan itu mereka jadi orang-orang yang dikenal jujur, berintegritas, bisa dipercaya. Ada amin? Makanya zaman dulu, orang kalau cari pegawai, orang Kristen. Bener gak? Kalau di interview tanya,
agamanya apa? Kalau dibilang Kristen, kamu rajin ke gereja, rajin gereja. Kamu pelayanan, itu ada nilai plus. Karena dianggap gini, wah ini takut Tuhan nih, pasti kerjanya jujur nih, pasti bisa dipercaya nih, pasti berintegritas tinggi. Orang yang punya kerohanian, iman sama Tuhan, dinilai orang lebih sopan, lebih bisa dipercaya. Dan biasanya lebih dihargai dan dihormati, disegani, karena tutur katanya pun pasti berbeda. Orang yang rohani pasti bahasanya gak kotor, gak kadal, gak kupu-kupu, ya kan? Gak kecoa, gak gitu, sopan mulutnya. Makanya di antara teman-teman kami, suamiku Mr. Yohanes Kristianus yang terganteng sedunia ini sangat disegani, sangat dihormati oleh tua maupun muda. Mereka sungkan sama suami saya. Mereka menghargai suami saya karena tutur katanya santun, sama orang tuh sopan. Orang yang rohani pasti disegani. Nah itulah yang maksud saya, sila pertama dan kedua ini sangat bersangkut paut. Iman bikin orang jadi sopan. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai timur yang harus kita pertahankan. Maaf, saya sering dicercah di sosial media sama kaum feminisme sebagai pendeta yang menyalahkan perempuan berpakaian seksi sebagai penggoda laki-laki. Bukan itu yang saya maksud. Saya mengupas firman Tuhan ketika saya berkata begini. Yesus bilang, laki-laki, barang siapa yang melihat perempuan sudah menginginkan dalam hati, dia sudah berzina dalam hatinya. Mata itu kelemahan laki-laki. Makanya perempuan berpakaian harus sopan. Kalau pergi dating, tujuannya saling mengenal, bukan? Mengenal kepribadiannya, bukan ngecek bagian pribadinya, kan? Betul nggak? Dari nggak mau jadi mau. Karena apa? Karena menggoda. Maaf, orang timur, adat timur bahwasanya itu sangat sopan. Makanya kalau Anda ke pedalaman, Anda berbaju seksi, itu kayak sesuatu yang astaga gitu loh buat mereka. Karena orang timur tuh sopan. Saya gak masalah kalau Anda mau berenang pakai bikini, go ahead. Segala sesuatu ada waktunya, amen. Tapi kalau Anda dating, if you show off your body, that's all you get. Anda mau dapat laki-laki yang baik atau yang nafsu doang sama Anda? The choice is yours, pilihan di tangan Anda. Kalau kita cuma mau dinafsuin doang, go ahead. Tapi kalau Anda pengen dapat laki-laki yang baik, yang cinta sama Anda bukan karena fisik Anda, you don't have to show off. Orang yang anggun jauh lebih menarik daripada orang yang seksi. Kok laki-laki gak amin? Tapi kenyataannya kalau ada foto seksi, like. No, seriously. Perempuan yang anggun pasti lebih dihargai. Nilai sopan santun ini gak boleh hilang dari kehidupan kita. Kita ini harus jadi manusia yang adil dan beradab. Bayangin ya kalau Indonesia ini berubah gitu, jadi kayak orang bule gitu. Di Australia orang jalan kemana-mana kalau summer, pakai bra doang. Bra sama celana jeans pendek yang kelihatan setengah dubur gitu. Serius. Mereka di negara mereka udah biasa kayak gitu. Laki-laki pun melihat perempuan yang berpakaian setengah terbuka seperti itu gak peduli, ngerti gak? Karena apa? Budaya. Tapi di Indonesia, di bangsa Indonesia ada satu budaya sopan santun. Itu yang membedakan kita sama negara luar. Kita mau dibilang kampungan? Enggak. Kita bangsa yang anggun dan santun. Kita enggak pamer-pamer body. Pengaruh K-pop, pengaruh bule masuk ke Indonesia.
Begitu semua pakai bra kemana-mana, anak-anak muda mulai ikutan. Dimulai dari kaos crop top, sekarang udah just the top. Serius, saya bersyukur anak saya tuh pemalu. Gak berani kasih lihat body. Biarpun dia teenager. Dia gak terpengaruh sama K-pop. Dia punya kaos yang segini. Tapi gak mau dia pakai segini. Anak saya gak pernah pakai sleeveless. Kelihatan lengan kemana-mana gak mau. Saya bersyukur karena dia lihat teladan. Mamanya gak pernah pakai sleeveless. Kalau Anda ke Bali pakai celana pendek, aman bos, gue juga. Tapi kalau sampai kelihatan maaf, PANTAT, ngapain? Cowok-cowok juga ikut-ikutan artis, apa tuh? Pang-pang gitu. Kalau orang ngedance tuh apa sih? Anak dance mana? Pakai celana kedodoran. Kolornya tinggi-tinggi. Mereknya ada yang Sike, ada yang Geteman, ada yang dikasih lihat. Terus yang mengejutkan, udah ganteng, begitu dia jongkok, tuh celana turun separuh. Hilang respect saya. Dari gue lihat tampangnya ganteng, begitu lihat bokongnya ilfil gue langsung. Ayolah, masa sih kita perlu dipengaruhi budaya-budaya luar? Kita punya nilai sendiri. Jadilah manusia yang adil dan beradab. Jangan sampai budaya luar bikin kita jadi tidak beradab. Indonesia mulai dimasukin sama pengaruh-pengaruh luar yang mengerikan. Baru tadi pagi kami dikirim video. LGBT mulai masuk ke dunia kartun anak-anak Indonesia. Saya heran. Sebagai gereja Tuhan, tantangan kita di akhir zaman ini adalah nilai-nilai dunia mulai masuk ke gereja. Ada beberapa kelompok-kelompok gereja yang sudah mengizinkan pemberkatan nikah sesama jenis. Saya sedih banget. Roma 1 ayat 26 kita lihat sama-sama. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman sama-sama laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Gereja gak boleh berkompromi dengan nilai dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita gak boleh jadi sama. Harusnya kita terus menanamkan nilai kebenaran dan menghidupi kebenaran, bukannya terpengaruh sama prinsip dunia. Jujur, saya ngomong soal budaya tadi sama dengan prinsip hidup. Pengaruh luar boleh masuk lewat tontonan film, lewat dance. Anda keluar negeri, Anda belajar fashion orang luar. Tapi harusnya dalam hidupmu sendiri Anda punya prinsip hidup sendiri. Hei, saya gak kampungan, saya besar di Australia. Tapi saya gak jadi seperti mereka yang kemana-mana pakai celana pendek setengah pantat baru jalan-jalan pakai BH. Saya gak pernah gitu. Saya punya prinsip hidup sendiri, bagaimana saya harus hidup. Kalau Anda tidak tanamkan itu dalam rumah tanggamu, kepada anak-anakmu, lihat pengaruh apa yang sedang terjadi di bangsa ini. Ada orang tua yang stres, anaknya disekolahkan di Amerika, ternyata jadi lesbian. Pulang ke sini, mamahnya minta tolong saya, coba bicara sama anak saya, Bu Heni. Saya mau kembalikan lagi ini kepada Anda. Tanggung jawabmu mengurus anak-anakmu, bukan saya. Harus berani bersuara.
Mumpung anak-anakmu masih hidup dari uangmu, kamu punya power untuk didik mereka. Anda tahu satu hari saya bersikap keras terhadap anak saya. Anak saya gak mau dengar. Saya lakukan apa? Saya ambil laptop, saya ambil handphonenya, saya ambil semua. Saya bilang gini, kalau kamu tidak mau dengar mama lagi, hidupi diri kamu sendiri, cari uang sendiri. Semua yang kamu punya ini, punya saya, mama ambil. Kita masih bisa nanamin nilai-nilai itu sebelum terlambat. Jadilah manusia yang adil dan beradab. Amen. Jangan sampai anak-anak kita jadi biadab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Anda tahu tidak mudah menyatukan bangsa kita. Serius ya. Gampang gak kira-kira jadi presiden di bangsa ini? Gak gampang. Negara kepulauan terdiri dari 17.024 pulau. 38 provinsi, 300 kelompok etnis, 1.340 suku, dan 720 bahasa. Ngeri gak? Bersyukur Tuhan itu menganugerahkan bahasa Indonesia yang menyatukan kita. Anda akan lihat drama nanti, mereka dari berbagai suku, tapi semuanya bisa saling bicara karena bahasa Indonesia. Saya percaya Tuhan itu mau Indonesia bersatu. Saya sempat di dalam perenungan saya pribadi, saya jengkel. Kenapa pemerintah gak bisa memajukan Indonesia, membuat pembangunan merata, pendidikan merata, fasilitas medis merata buat seluruh Indonesia. Saya jengkel. Saya sampai kesal, saya pernah bilang gini, ini nih jangan-jangan memang gak bisa Indonesia ini diurus jadi satu. Kalau Singapura kan kecil, jadi maju. Brunei maju karena kecil. Apa kita kebesaran gitu loh pemikiran saya. Apakah masing-masing pulau harus punya presiden sendiri, saya pikir gitu. Tapi enggak. Masalahnya gini, kita Indonesia. Kalau kita kasih Papua buat orang Inggris atau Australia, saya kasih tahu. Saya pernah dengar statement yang mereka ngomong. Mereka bilang gini, we want the land, we don't want the people. Mereka mau tanahnya, mereka tidak mau orangnya. Saya gemes jujur aja sama gereja-gereja. Kamu tahu di Indonesia ada 300.000 lebih gereja. Ada berapa sekolah di Indonesia? Kemarin kita lihat video minggu lalu. 300.000 lebih sekolah. Berarti jumlah gereja jauh lebih banyak daripada sekolah. Kalau satu gereja aja mau urus satu sekolah, Indonesia maju. Gak perlu tangan pengharapan kirim guru. Masalahnya gereja gak jadi eklesia. Fokusnya apa? Ibadah aja. Sorry ya, saya pendeta, saya mau bilang gini. Kalau khotbah aja bisa mengeluarkan orang dari kemiskinan, kita udah kaya dari dulu. Kalau khotbah aja bisa mengubahkan sebuah bangsa, kita udah merdeka dari dulu. Kita butuh jadi terang, untuk itulah kita ada di sini. Daripada sakit gigi, ngajak orang yuk, bantu yuk. Yuk, bantu yuk. Semua orang maunya cari nama. Ayolah, gue bilang, pasang tuh bendera deh. Gereja lu namanya apa? Pasang tuh di situ. Gereja lu namanya apa? Pasang situ. Perusahaan nama apa? Pasang situ. Terserah, gue nggak pusing. Yang penting tuh bantu Indonesia. Karena pemerintah aja yang kerja nggak bisa. Saya bisa merasakan betapa Bapak Jokowi sangat putus asa. Dengar baik. Tuhan ingin kita bersatu. Mengenyampingkan warna kulit, bentuk rambut, suku dan bahasa. Yakobus 2. Judul perikopnya aja, jangan memandang muka. Ayat pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat 8. Jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Pahlawan di bangsa kita yang sudah gugur di medan perang, mereka udah bercucur darah untuk meraih satu kemerdekaan buat kita. Mereka sudah mencapai satu tujuan, yaitu mempersatukan bangsa.
lewat Pancasila. Jangan sampai kita merusak warisan yang diberikan oleh mereka. Mari kita sebagai orang percaya yang harusnya membawa damai buat bangsa ini. Jangan sampai kita yang melakukan perpecahan di bangsa kita. Jangan lagi kita menaburkan kebencian di hati anak cucu kita. Jangan jadi provokator yang mengacaukan kota. Orang Chinese jangan lagi merasa diri lebih berharga, lebih terhormat. Di Indonesia, orang Chinese itu katanya Belanda nomor 1, baru Chinese nomor 2, baru sebutannya pribumi. Ada levelnya. Saya lahir di keluarga keturunan Tionghoa. Saya tahu bagaimana rasisme itu terjadi di bangsa ini. Suku keturunan Tionghoa merasa lebih daripada orang-orang yang dianggap Melayu, pribumi. Kalau kita masih seperti ini, kita akan menanamkan kebencian dalam hati anak cucu kita. Dan Indonesia gak akan pernah bersatu. Anda orang Kristen, mulai berdamai dengan orang-orang di Indonesia. Dengan cara apa? Jangan memandang rendah. Jadilah berkat. Di tempat di mana kami tinggal, Bapak Ibu, saya berkati orang-orang susah. Beda warna kulit sama saya. Saya pergi ke seluruh Indonesia. Saya peluk itu anak-anak mereka yang kulitnya jauh lebih gosong dari saya. Rambutnya keriting. Saya peluk mereka. Karena saya tidak melihat saya Cina, mereka pribumi. Saya nggak lihat itu. Saya lihat kita Indonesia. Dulu mama saya teriakin saya, jangan main sama Tiko. Ni是中国人. Gitu kan? Kamu是印尼人. Gak boleh gitu. Saya suruh anak saya main sama anak-anak asrama. Excel dari kecil. Anak-anak Papua baru datang, gak ngerti eskalator. Tahu mereka takut kalau naik eskalator kan? Jalan sendiri. Kok kita langkah ini kita jatuh? Bagaimana ini? Excel berdiri di tengah. Excel pegang tangan Eric di kanan, Jamie di kiri. Excel bilang begini, kakak, saya hitung 1 sampai 3, kita jalan sama-sama. 1, 2, 3, step up. Tuh Excel anak Cina. Bisa mengasihi anak Papua. Kalau Anda ingin Indonesia bersatu, jangan pandang rendah sesamamu yang beda warna. Jangan bedakan status sosial, status ekonomi. Di gereja ini gak ada yang bilang saya salaman sama yang kaya aja. Siapa bilang? Yang gak kaya yang gue cium. Serius. Saya kasih tahu, beberapa orang kelihatan kaya sebenarnya mereka kere. Jangan tertipu. Justru yang saya sayang itu biasanya mereka susah-susah hidupnya. Ayo jangan beda-bedain orang. Sama pembantu tuh baiklah. Sama supir pun jangan merendahkanlah. Kalau Anda mau pertahankan warisan pahlawan kita, persatuan bangsa, hargai semua orang. Jangan bedain status sosial, jangan bedain warna kulit. Saya tahu ada yang ngata-ngatain saya. Ibu Heni itu pendeta gak berkelas. Beda sama pendeta ini, pendeta itu. Gak apa-apa. Saya pendeta yang merakyat seperti Yesus. Amen. Yesus itu turun di antara orang susah paling banyak. Dia selalu bersama dengan orang berdosa, orang susah. Saya tidak perlu ada di tahta. Karena tahta punya sorga. Kita tidak perlu kelihatan hebat. Yang penting nama kita tercatat. Haleluya. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebuah nilai demokrasi. Musyawarah untuk mufakat. Segala keputusan merupakan hasil musyawarah yang harus disepakati, bukan memaksakan kepentingan pribadi atau golongan. Tahukah Anda bahwa kesepakatan adalah kekuatan? Amos 3 ayat 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Matius 18 ayat 19, Yesus berkata gini, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, katakan sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Suami istri harus sepakat. Suami istri angkat tangan. Katakan kepada pasanganmu, kita harus sepakat.
Suami istri itu kalau sepakat, Tuhan dengar dan jawab doa. Saya sama suami mau enggak sepakat, bagaimanapun kami harus sampai sepakat. Namanya kita beda. Suamiku ini kan bumi dan langit sama aku kan. Dia baik banget, gue kurang banget gitu kan. Jadi, tapi kami selalu berusaha sepakat. Dan saya lihat gini, ketika rumah tangga itu ngalamin problema, pergumulan, kesusahan, justru disitulah suami istri lebih sehati loh. Tapi kalau duit banyak, hentuocien, udah songong, udah jalan masing-masing. Seperti saya dulu ya, sama suami saya, kita gak punya uang ya sayang. Kita cuma punya Avanza berkat Tuhan, bekas dikasih orang. Anak saya kalau ikut kita ke Bandung muntah-muntah. Anak kecil aja tahu berkelas. Muntah dia kalau naik Avanza. Begitu ikut mobil mama saya Innova, gak muntah. Emang anak mahal. Kita sehati sepakat pegang tangan berdua. Saya ingat banget tuh hari itu. Tuhan, bukan kami minta kemewahan, tapi kalau Tuhan bisa kasih, kami minta Innova. Benar. Kita minta, Tuhan kasih bos. Saya serius. Kita minta ini, minta itu, Tuhan kasih. Nah kita udah gak minta-minta ya. Tuhan sertai dan berkati. Luar biasa. Demokrasi mengingatkan kita harus sepakat. Yang kedua, kita gak boleh mementingkan kepentingan sendiri. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kalau kaya tuh jangan memperkaya diri sendiri, pikirin orang-orang yang memperkaya diri Anda. Hargai karyawanmu. 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka selamat. Bikin keputusan apa-apa tuh harus mikirin kepentingan orang lain. Bukan cuma kepentingan kita. Kalau Anda mengambil sebuah keputusan dalam keluarga, pernah nggak ajak anak-anak diskusi? Saya mau ngomong nih sama orang tua yang sudah bercerai atau sudah janda atau duda. Kalau Anda mau nikah lagi, tolong ya, ajak anak tuh diskusi. Kenapa? Papa udah tua. Kalau papa kawin lagi, terus papa punya anak karena kawinnya sama janda muda misalnya gitu. Ntar tuh anak masih kecil, papa udah mati. Lah tuh anak siapa yang ngidupin? Jangan orang tua itu songong. Urusan papa mama, bukan urusan kamu. Tuh kan gitu kan. Anak gak boleh ikut campur. Tapi begitu udah gede, dia susah, anaknya dia, bebannya kita cuy. Orang tua mesti harus musyawarah. Hidup itu gak cuma kamu. Kasarnya orang tua makin tua, gak mungkin anak tutup sebelah mata. Pasti kita mau urus orang tua juga. Tapi orang tua yang doyan kawin minta maaf, anaknya banyak di mana-mana. Kita lagi susah, sebelah kanan datang, saya adiknya Koko. Oh ya, kita lagi susah. Ci, aku tuh anaknya papa juga. Dari istri yang mana? Tolong, anak mau kuliah apa? Musyawarah. Jangan paksain keinginan pribadi. Papa mau kamu jadi pengusaha. Kemarin saya berdoa buat anak-anak saya. Tiba-tiba tuh Tuhan kayak gini. Kamu kenapa sih takut anak kamu jadi hamba Tuhan? Karena suami saya selalu bilang, enggak, anak saya harus jadi pengusaha gitu. Kita berdua bener-bener gak mau anak kita jadi pendeta. Kalau Anda bilang, jadi pendeta kan enak, kaya. Enak aja loh, kalau bukan panggilan Tuhan tuh beban. Jadi gembala tuh beban banget, tau gak, mau nangis gua. Tiba-tiba Tuhan kayak ingetin, kenapa gak mau anak-anak jadi pendeta? Terus saya diam. Akhirnya saya doa gini, saya ganti doa saya. Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi buat anak-anak saya. Amen. Yuk, nilai musyawarah dan jangan mementingkan kepentingan sendiri.
itu kita bawa dalam hidup kita. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Saudara tahu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita semua punya tanggung jawab buat bangsa ini. Di Indonesia, pembangunan belum merata, pendidikan belum merata, pelayanan kesehatan belum merata, pengembangan ekonomi masih dikuasai oleh orang luar dan oknum-oknum tertentu. Dan kita bisa lihat jenjang perbedaan sosial di Indonesia sangat besar sekali. Yang kaya, kaya banget. Yang miskin, miskin banget. Di Australia, saya melihat bagaimana pemerintah di negara maju ini berupaya meratakan kesejahteraan rakyat. Semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pajaknya. Buat yang kaya, mereka kesel. Iya kan? Misalnya paling tinggi itu 47%. Katakan gaji 100.000 itu 47.000 harus diserahkan ke pemerintah. Jadi cuma dapat 53.000 dari 100.000. Bayangkan. Kesel yang kerja, ngerti kan ya? Tapi karena pemerintah berupaya meratakan kesejahteraan rakyatnya. Dari 47% yang diambil ini, dengar baik, dikelola dengan sangat baik. Pertama, fasilitas medis. Orang bayar pajak, berobat gratis. Dirawat rumah sakit gratis. Operasi gratis. Bahkan obat murah. Kemudian anak-anak sekolah gak bayar. Public school bukan jelek, public school bagus. Kalau mau private juga ada. Kuliah bisa hack. Pinjam uang pemerintah, baru cicil waktu udah kerja. Kemudian apa lagi? Ada baby bonus, anak yang lahir, satu anak bisa dapat $5.000-6.000. Terus support pemerintah buat anak-anak, tiap 2 minggu ada uang susu dan uang pampers. Vaksinasi gratis, bayangkan. Kemudian support pemerintah apa lagi? Kita di sana itu kalau mau beli rumah for first home buyer, anak-anak kita mau beli rumah gitu, dikasih modal 25.000 Australian dollars dan free stamp duty untuk harga rumah di bawah $1 juta. Support pemerintah dikembalikan dari pajak yang rakyatnya bayar, bisa paham ya? Kemudian sebagian kecil dari pajak kita dipakai untuk support orang-orang miskin. Kita yang kuat wajib menolong yang lemah, kata firman Tuhan. Alkitabiah ini. Jadi mereka tolong orang-orang susah, dibangunin rumah susun, disekolahin anak-anaknya. Bahkan ada Centerlink yang membantu mencarikan pekerjaan bagi pengangguran sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi Australia sejahtera rakyatnya, susah cari orang miskin di sana. Saya rindu ini terjadi di bangsa kita. Sebenarnya saya mau tutup dengan ini. Gereja di Indonesia punya kekuatan untuk memajukan bangsa. Perputaran uang terbanyak di bangsa kita, salah satunya gereja. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Andaikan setiap gereja mau bangkit, mau memikirkan apa yang mereka bisa kontribusikan paling sedikit untuk mengurangi angka kebodohan di Indonesia, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, saya percaya Indonesia akan segera merdeka dari kemiskinan. Kita gak usah ngarepin pemerintah kalau memang Indonesia terlalu luas untuk diserahkan menjadi tanggung jawab pemerintah. Toh dalam firman Tuhan itu adalah tugas kita juga sebagai orang percaya. Yang mengerti katakan amin. Saya rindu, mari kita mengerti bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimulai dari kita. Saya kasih contoh secara cepat. Gaji pembantumu gak boleh terlalu kecil. Kenapa? Bagaimana dia mau sekolahkan adiknya? Bagaimana dia mau bantu bangunkan rumah orang tuanya? Bagaimana dia mau support keluarganya supaya hidup sehat, makan yang normal? Waktu saya tahu
staf yang bekerja di rumah saya, orang tuanya tinggal di dusun bambu yang udah miring, ditiup angin, air masuk. Saya sedih. Saya langsung bilang sama dia, bangun aja mama bantu. Bangun aja, bertahap ya. Nanti ada yang mama bantu, ada yang sebagian mama pinjamkan, kamu potong gaji. Tapi saya naikkan gajinya supaya meskipun dipotong sebenarnya itu bantuan kita gitu, paham ya? Supaya orang tuh jangan apa-apa terima-terima gratis gitu loh, tapi belajar kerja. Jadi saya naikin gajinya supaya bisa dipotong buat cicil dia bangun rumah buat orang tuanya. Dia pengen bangun 2 lantai, saya bilang kewajiban saya bangun 1 lantai dulu. Iya dong, yang penting udah tembok kan, kamar mandi udah jadi. Itu satu, dia bisa sekolahkan adiknya. Perubahan apa yang Anda bisa lakukan tahu nggak? Nggak cuma pembantu, pegawai di tokomu, di perusahaanmu, supirmu, OB-mu, pikirin itu. Kalau mereka punya uang, ajarin mereka kelola. Kamu jangan buang-buang uang. Sekolahkan adikmu. Kasih modal kakakmu punya warung. Bangunkan rumah orang tuamu. Bayarin BPJS-nya, ajarin. Kalau orang tuamu sakit, kalau dia nggak punya BPJS akan nyusahin kamu. Itu bagian yang Anda bisa lakukan untuk mengubah nasib bangsa ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mau amin, katakan amin. Amin. Ini sedikit contoh aja yang saya bisa kasih. Saya tutup Yesaya 58 ayat ke-6. Sama-sama baca. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya kamu membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Ayat 7. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah kami yang sederhana dan kecil ini bisa mengambil bagian dalam mengubah bangsa kami. Tolong kami Tuhan, pakai kami jadi alat-Mu untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa kami. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, kami bersyukur kalau di Indonesia kami negara yang bertuhan, negara yang mengakui adanya Tuhan, negara yang punya budaya yang menjadikan kami manusia-manusia yang adil dan beradab. Terima kasih buat persatuan Indonesia yang menyatukan kami semua. Dan bersyukur Tuhan untuk setiap nilai-nilai musyawarah untuk mufakat, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Terima kasih, kami bersyukur lewat Pancasila kami boleh menghidupi kebenaran-Mu. Pakai kami semua Tuhan jadi alat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan berkati Tuhan, sama-sama kita katakan